Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke materi mengenai rangkaian listrik searah. Nah, yang terakhir itu kita sudah belajar mengenai rangkaian komponen elektronika, yaitu ada di mana rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di mana pada rangkaian seri itu yang sama adalah kuat arus listriknya, dan di paralel yang sama itu adalah tegangannya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff. Nah, di sini hukum Kirchhoff itu dia membahas mengenai nilai kuat arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian listrik, di mana penemunya ini bernama Gustav Kirchhoff. Dia mengemukakan dua aturan. Yang pertama ada hukum 1 Kirchhoff dan ada hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di mana bisa kita lihat di sini ini adalah titik percabangannya. Nah, arus yang masuk yang mana? Arus yang masuk adalah kita lihat ada I1 yang masuk ke titik percabangannya. Nah, kemudian yang keluar dari titik percabangannya itu ada I2 dan I3. Maka sigma I masuk yaitu I1 sama dengan sigma I yang keluar. Yang keluar yang mana? I2 ditambah dengan I3. Nah, contohnya bisa kalian lihat juga di buku paket kalian halaman 15. Di sini perhatikan gambar berikut. Nah, di sini titik percabangannya itu di T. Nah, mana arus yang masuk? Yaitu yang masuk ke titik percabangan yaitu ada I1 dengan I2. Mana yang keluar dari titik percabangan itu? Ada I3, I4 dengan I5. Nah, diketahui I1-nya 4 ampere, I2-nya 1 ampere, I4 1,5 ampere, I5 2,5 ampere. Tentukan besar I3. Bagaimana? Dengan menerapkan hukum dari 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalian tulis yang masuk yang mana aja. I1 dengan I2 berarti sama dengan sigma I keluar. I3, I4, dan I5. I1-nya berapa? 4 ampere. I2-nya 1 ampere. Nah, I3 yang mau kita cari I4 1,5, I5 2,5. 4 tambah 1 5 ampere sama dengan I3 ditambah 4 ampere. Jadi I3 sama dengan 5 ampere dikurang 4 ampere. Jadi I3 itu adalah 1 ampere. Jadi intinya sigma I yang masuk ke titik percabangan sama dengan sigma I yang keluar dari titik percabangan. Ini kan titik percabangannya yang masuk adalah I1 dengan I2. Yang masuk, yang keluar dari titik percabangan itu ada I3, I4, dan I5. Nah, itu adalah bunyi dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, lanjut sekarang bunyi dari hukum 2 Kirchhoff. Bagaimana? Bunyi dari hukum 2 Kirchhoff yaitu jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, di sini ada tegangan pada sumber tegangan yaitu E dan tegangan pada beban yaitu V. Nah, jadi sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Masih ingat? V itu dikeluarkan menjadi IR dari rumus Firth, dari hukum Ohm. Nah, jadi V-nya itu bisa kita keluarkan dari, jadi rumusnya kuat arus listrik dikali hambatan. Nah, di sini untuk rangkaian tertutup, untuk menentukan hukum 2 Kirchhoff, ada perjanjian tanda. Ingat, kuat arus bernilai positif jika searah loop dan kuat arus negatif jika berlawanan dengan loop.
Nah, tegangan bernilai positif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif dan tegangan bernilai negatif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif. Loop itu apa, Bu? Rangkaian tertutupnya. Nah, jadi untuk menentukan arah loopnya ini kita bebas, cuman biasanya searah dengan jarum jam. Nah, rangkaian loop ini atau rangkaian tertutup ini dibagi menjadi dua, ada yang tunggal dan ada yang majemuk. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian loop tunggal. Di sini ada rangkaiannya. Nah, ada R1 hambatan 1, R2, R3, sumber tegangan 1, sumber tegangan 2. Nah, di sumber tegangan ini, di sumber tegangan ada R1, sumber tegangan 1. Di sumber tegangan 2 ada R2. Nah, R kecil di sini maksudnya apa? Maksudnya hambatan dalam dari sumber tegangan. Jadi di sumber tegangan contohnya kayak baterai, itu dia memiliki hambatan dalam. Ada R1 dan R2-nya. Tergantung di soal. Terkadang juga bisa saja hanya S1, tidak ada R1-nya. Tetapi kalau diketahui, maka harus kalian masukkan nanti ke dalam rumus. Tapi kalau tidak usah. Tergantung soalnya. Nah, ini arah loopnya kita tentukan dulu, searah dengan jarum jam. Nah, untuk rangkaian loop tunggal ini kan arusnya searah. Ya, jadi sama, mengikuti dengan arah loop, arah arusnya. Nah, di sini diketahuinya itu bahwa kalian juga bisa buka di buku paket halaman 17. Nah, bahwa sumber tegangan 1 itu lebih besar dari sumber tegangan 2. Nah, sumber tegangan 1 yang ini lebih besar dari sumber tegangan yang kedua. Maka arahnya itu dimulai dari sumber tegangan 1 baru ke sumber tegangan 2. Nah, lihat di sini. Tegangan positif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif. Kalian harus tahu kutub positif itu yang mana? Kutub positif itu yang kakinya panjang. Tetapi kutub negatif itu yang kakinya pendek. Yang kakinya panjang yang mana, Bu? Yang ini nih. Nah, ini yang panjang. Nah, yang pendek itu negatif. Ini yang panjang positif, yang kecil negatif. Nah, loopnya itu searah dengan jarum jam. Karena yang lebih besar S1, jadi bergeraknya dari sini. Nah, ntar maks sini, sini, sini. Nah, tuh ya. Nah, pergerakannya. Nah, kita masukkan rumusnya tadi dari hukum Kirchhoff 2 bahwa sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, S1 nya sumber tegangan dia mengenai yang mana dulu? Mengenai yang panjang terlebih dahulu di sigma S1 karena dimulai dari nilai yang tertinggi. Nah, ini diketahui di soalnya itu misalkan sumber tegangan 1 lebih besar dari sumber tegangan 2. Jadi otomatis yang terkena yang besarnya dulu. Yang besarnya dulu itu kutub positif, maka S1-nya adalah positif. Nah, menuju ke E2 pertama kena yang mana? Yang kecil kan, yang kakinya kecil, maka E2 itu negatif. Nah, lanjut ditambah arus dikali R. R itu total hambatan semuanya. Lihat di sini kan ada hambatan dalamnya ya. R1 dan R2. Nah, kemudian ditambah R yang besar, R yang besar 1, R yang besar 2 ditambah dengan R yang besar 3. Nah, itu rumusnya karena sigma IR sama dengan 0. Berarti I sama dengan, biasanya itu ditanyakan kuat arusnya, berarti I sama dengan sigma E dibagi R total ditambah R besar total. Nah,
R besar total itu yang mana? Ini yang ada di luar. Nah, kalau R kecil itu hambatan dalam yang ada di sumber tegangannya. Semuanya dijumlahkan untuk mencari arus. Nah, nanti untuk mempermudah kita bahas di contoh soal. Nah, lanjut sekarang kita masuk di rangkaian loop majemuk. Nah, lanjut kita masuk ke rangkaian loop majemuk. Nah, rangkaian loop majemuk ini, lihat kalau tadi di tunggal itu hanya satu kotak, rangkaian loop majemuk ini terdiri dari 2 kotak. Nah, atau lebih dari 1. Nah, di mana di sini ada rangkaian, itu hambatannya ada 3 ya, R1, R2, R3, arusnya juga ada I1, I2, I3, sumber tegangannya juga ada E1, E2, dan E3. Nah, biasanya belum ada arah dari arus listrik. Ini kuat arus listriknya itu belum ada arahnya, yang ini belum ada arahnya. Nah, ini juga loopnya itu kalian yang buat. Nah, biasanya cuma ada rangkaian kotaknya aja, itu ada hambatan sama tegangannya aja. Nanti kalian disuruh menentukan sendiri bagaimana arah arus listriknya, bagaimana arah loopnya. Nah, yang pertama untuk loop majemuk, kalian tentukan dulu arah loopnya. Nah, arah loop bikin aja searah jarum jam. Ini kan ya, berarti ke kanan. Nah, sama itu dibagi menjadi 2 ya, arah loop 1 dan arah loop 2. Ini loop 1, ini adalah loop 2. Nah, loop 1 sama-sama ke kanan searah jarum jam. Nah, ini setelah kita buat arah loopnya, kita tentukan arah arusnya. Kalau tadi yang loop tunggal itu arah arusnya sama dengan arah loopnya, karena hanya 1 atau tunggal, jadi arusnya itu mengalir. Sama kita gunakan yang loop aja. Nah, kalau rangkaian loop majemuk ini awalnya kita buat arah loop, baru kita tentukan arah arus listriknya. Nah, arah arus listrik masih ingat dari mana ke mana? Dari potensial tinggi menuju potensial rendah, atau dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi otomatis di sini kan ada sumber tegangan nih, E1. Nah, otomatis I1-nya itu ke bawah karena dari kutub positif yang kakinya panjang menuju ke kutub negatif, ke arah bawah, kemudian dilanjutkan kan ke sini ke E3. Nah, ini E1 maka I1 arusnya 3. Nah, maka di sini ada I3 menuju ke atas. Kemudian ada I2. Nah, I2 ini kan ke bawah arahnya karena dari kutub positif, kaki yang panjang. Nah, I2. Nah, di sini kita bisa lihat dari hukum Kirchhoff 1 bahwa sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Nah, lihat, yang masuk ke titik percabangan itu adalah I3. Nah, ini masuk ke titik percabangan di sini ya. Sedangkan I2 ini arahnya adalah keluar titik percabangan. Maka I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Nah, setelah itu baru kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff, yaitu fokus pada loop 1 dulu. Fokus pada loop 1. Nah, ini loop 1 dulu. Pada loop 1 jangan lupa sigma E ditambah sigma IR. Nah, lihat di situ di sumber tegangannya tidak ada hambatan dalam. R kecilnya itu tidak ada kan ya, berarti tidak usah dipakai R-nya. Nah, langsung masuk kita ke sigma E ditambah sigma I. R besar saja sama dengan 0. Nah, sigma E, lihat arah loopnya kemana bergeraknya? Ke arah kanan. Nah, ke arah kanan sini kan, nah berarti otomatis mengenai kaki yang panjang dulu. Kaki yang panjang itu positif, berarti S1 nya positif. Nah, lanjut setelah itu di loop pertama dari S1 tuh menuju ke E3 di sini kan ya. Nah, ini kita pisah. Dari E1 dia menuju ke E3. Nah,
E3. E3 kena kaki yang panjang dulu, maka E3-nya positif. Nah, ingat, kalau mengenai kaki yang panjang positif. Kalau mengenai kaki yang kecil itu baru negatif. Nah, kemudian pergerakannya yaitu ini masuk ke I1-nya. Nah, sini kan bergeraknya loopnya. I1-nya tidak searah dengan si arah loop. I1 ke bawah sedangkan arah loop itu ke atas muternya. Berarti tandanya negatif. I1-nya negatif. Kalau searah dengan loop berarti I1-nya positif. Karena ini berbeda arahnya, nah maka negatif I1 dikali pasti dengan R1. Nah, kemudian bergerak lagi loopnya. Nah, bergerak ke sini. Nah, searah tidak dengan I3? Tidak. Arah loopnya ke bawah, I3-nya ke atas. Berarti I3 juga negatif dikali dengan R3. Udah sama dengan 0. Kalian fokus di loop yang pertama. Di sini belum ada I2, hanya ada I1, E1, R1, I3, R3 dan E3. Nah, kemudian disamakan min I1 R1 min. Nah, I1 tambah I2 dari mana, Bu? I3-nya lihat, I3 di atas. I3 sama dengan I1 ditambah I2. Jadi I3-nya dikeluarkan menjadi I1 ditambah I2 dikali R3 sama dengan, nah si E-nya ini sumber tegangannya pindah ruas. Pindah ruas yang tadi positif jadi negatif, maka dua-duanya menjadi negatif. Nah, kemudian min I1 R1. Nah, ini akan negatif dikali min I1 negatif I1. Jangan lupa dikalikan R3. Sama negatif dikali I2 negatif I2 dikali R3 sama dengan, udah masih turunin negatif E1 negatif E3. Nah, karena ini sama-sama dikali I1 maka min I1-nya kita keluarkan. Min I1 sama dengan R1 ditambah R3. Kalau kita keluarkan juga sama aja. Min 1 dikali R1 min I1 R1. Min 1 dikali R3 min I1 R3. Karena dia sama-sama dikali min I1 nya kita keluarkan. Nah, kemudian tulis lagi kan, min I2 R3 sama dengan negatif E1 min E2. Karena ini semua dikalikan negatif, biar mempermudah kita mengerjakan soalnya, semua yang ini, nah ini dikalikan negatif. Nah, ini dikalikan negatif. Dikali negatif. Supaya apa? Biar positif. Nah, hasilnya jadi positif. I1 R1 tambah R3 ditambah I2 R3 sama dengan S1 tambah E3. Biar gampang. Tapi kalau mau negatif gitu juga gak apa-apa. Kemudian sudah selesai di loop 1, kita masuk ke loop 2. Sekarang fokus di loop 2. Ini loop 2. Nah, ada apa aja? Berarti ada R2, E2, I1, E3, R3 dan I3. Itu ya, tutup I3 sini bukan. I3. Nah, arah loopnya ke arah kanan kan? Sama. Bikin dulu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, E-nya lihat, E-nya. Nah, ini kan bergeraknya ke arah kanan. Set. Berarti kenanya yang mana, yang di E2? Kena yang kecil. Berarti dia negatif E2. Muter lagi arah loopnya. Nah, kena yang mana di E3? Kena yang kecil. Yang kecil berarti min E3. Nah, lanjut. Nah, ini bagus. Nah, muternya ke sini kan. Nah, muternya ini ke sini. Nah, sama nggak, searah nggak dengan I3? Sama-sama ke atas, berarti I3-nya positif. Nah, positif I3 dikali R3, kemudian masuk, boleh aja ditulis I2 dulu. Nah, kemudian masuk sini lagi muter kan dari loopnya. Nah,
I2. I2 sama arahnya sama-sama ke bawah, sama kayak loopnya, berarti positif. I2 pasti dikali R2. Nah, sudah sama seperti tadi, tinggal kita jabarkan. I2 R2 ditambah I3 nya keluarkan, I1 ditambah I2 dikali R3 sama dengan, nah E nya sumber tegangannya pindah ruas, jadi yang tadinya negatif jadi positif, E2 ditambah E3 sama seperti tadi, I2 R2 ditambah, nah ini I1 dikali R3 ditambah I2 dikali R3 sama dengan E2 tambah E3. Nah karena sama-sama, lihat I2 nya ada I2 dikali R2, ada I2 kali R3, jadi I2 nya kita keluarkan, I2 sama dengan I2 dalam kurung R2 ditambah R3 sama dengan I1 dikali R3 sama dengan E2 tambah E3. Nah nanti ini biasanya kalau ada angkanya, ini kita substitusikan, nanti didapatlah hasil, tergantung ditanyanya, kadang ditanya I1 nya berapa, I2 nya berapa, I3 nya berapa, nanti ini dieliminasi baru disubstitusikan. Nah kita masuk ke contoh soal. Nih contoh soal, perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini. Nah di sini ini rangkaian loop berapa? Rangkaian loop tunggal, hanya ada satu kotak kan ya. Nah di sini ada R1, R2, R3, S1 dan E2. Nah apabila R1-nya itu 2 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah, nah jawab, kita terlebih dahulu tentukan arah arus dan arah loop. Dalam hal ini kita akan menentukan arah loop searah dengan arah jarum jam. Ini karena satu loop berarti sama arah arusnya juga. Nah arah loopnya ini kita bikin aja searah dengan jarum jam. Arah loop berarti arah arus juga. Nah arah loop ke arah kanan. Nah kita sekarang bikin hukum Kirchhoff 2. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Lihat di sini ada E1 ya kan, sama E2. Nah ini kita fokus di sumber tegangannya dulu. Pergerakannya seperti apa? Ke arah kanan, ke arah kanan. Nah berarti mengenai apa? Yang kecil atau yang panjang? Yang kecil di E1 berarti negatif E1. Muter lagi, nah sini muter. Nah pas di E2 kena yang mana dulu? Kena yang kaki panjang, berarti positif E2. Nah min E1 tambah E2. Sekarang baru kita fokus ke arusnya. Arusnya kan pasti searah dengan loop dong, karena satu loop pasti searah dengan loop, berarti positif I dalam kurung, ya udah tinggal dijumlahkan. Ini kan seri ya, berarti tinggal tambahkan aja R1 R2 ditambah R3 sama dengan 0. Sama seperti tadi, I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan, nah si sumber tegangannya pindah ruas, yang tadinya negatif jadi positif, jadi E1 negatif E2. I dalam kurung R1 nya keluarkan berapa? 2, R2 nya 4, R3 nya 6, S1 nya yaitu 9 dikurang karena negatif E2 nya 3, 2 tambah 4 tambah 6 itu 12, 12 I sama dengan 9 kurang 3, 6, berarti I sama dengan 6 dibagi 12, jangan kebalik, 6 dibagi 12 yaitu 0,5 ampere, berarti kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut yaitu 0,5 ampere. Nah masuk ke contoh soal 2. Pada rangkaian listrik buah ini diberikan R1 4 ohm, nah R2 2 ohm. Jika saklar ditutup, hitunglah I1. Nah berarti hitunglah kuat arus listrik yang mengalir di rangkaian di nomor 1. Nah di sini ini ada berapa kotaknya? Ada 2, berarti dia termasuk dalam rangkaian loop majemuk. Nah ini kita tulis. Nah ini kita gambarkan arah loopnya. Kita tentukan dulu arah loopnya kan, loop 1 dan loop 2 itu searah dengan jarum jam. Kemudian kita tentukan apa?
arah arusnya. Lihat di sini kan, di sini ada ini tuh S1. Nah, ini S1. Ini E2. Ini tadi R1. Ini R, boleh R3 ya. Nah, di sini nggak ada R2-nya. Nggak masalah. Nah, udah tahu ya. Ini E1, E2, R1, R3. Nah, kemudian kita tentukan arah arusnya. Nah, arah arusnya berarti di E1 ini arah arusnya dari atas kan. Nah, dari yang positif dulu. Nah, kemudian sama yang di loop 2 juga dia kan dari kutub positif dulu. Nah, arah arusnya otomatis dari sini ke sini. Nah, jadi ini I2-nya. Ini dari sini berarti ini I1-nya. Nah, I3-nya otomatis masuk ke bawah. Nah, I3. Nah, kalau dari sini, pengertian dari sini yaitu apa? Bahwa hukum Kirchhoff 1. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ini di sini titik percabangan ya kan di tengah. Nah, berarti I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Yang masuk itu kan I1. Yang keluar I3 dan I2. Jadi I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff 2. Fokus di pada loop 1 dulu ya. Pada loop 1. Pada loop 1 pertama di E1-nya mengenai yang mana? Yang kecil dulu kan. Yang kecil berarti negatif E1. Kemudian bergerak lagi, ini bergerak ke sini. Nah, searah nggak dengan I1? Searah, maka positif. I1 dikali R1 ditambah, nah ini kan fokus di loop 1 dulu. Loop 1. Nah, loop 1 jalan lagi ke I3-nya sama-sama ke bawah. Berarti ditambah I3 dikali R3. Yang tengah-tengah itu kita anggap R3 aja. Sama dengan 0. Nah, langsung dimasukkan ke angka. S1-nya berapa di situ? S1 12. Berarti negatif 12 ditambah I1 dikali R1-nya berapa? Di situ R1-nya ada 4 ohm ditambah I3 dikali yang di tengah itu adalah 2 ohm. I3 dikali 2. Nah, situ ya sama dengan 0. Berarti bisa kita jabarkan di sini. Nah, 4 dikali I1, 4I1 ditambah 2 kali I3, 2I3 sama dengan 12-nya pindah ruas jadi positif 12. Nah, ini persamaan ke 1 pada loop 1. Sekarang cari yang kedua pada loop 2. Nah, pada loop 2 sini kan fokus di sini. Di sini ada E2. Nah, E2 di sini bikin R3 aja. Nah, jadi nggak ada R2-nya. Kayak tadi kan ada R2-nya, ini nggak ada. Jadi pada loop 1 yang pertama fokus ke E-nya dulu. E-nya kena yang mana? Searah jarum jam. Nah, drag sini kan. Nah, E2-nya mengenai yang positif. Berarti dia positif E2. Positif E2. Kemudian bergerak lagi ke ini, bergerak ke arah kanan kan otomatis. Nah, mengenai I3 sini kan bergerak sini. Nah, I3 searah nggak? Tidak, I3 ke bawah, seharusnya arah loop ke atas, berarti negatif I3 dikali R3. Kemudian ini searah dengan I2 ya enggak? Tapi di I2 ada hambatannya enggak? Tidak ada, maka I2 tidak usah kita tulis karena tidak ada R2-nya. I2 tidak melewati hambatan, kan yang enggak ada hambatan gini, berarti tidak usah ditulis. Nah, jadi E2-nya keluarkan. E2-nya berapa? 6. Negatif I3 R3-nya yaitu 2 sama dengan 0. Negatif I3 kali 2, negatif 2. I3 sama dengan 6, pindah ruas ke belakang jadi negatif 6. I3 sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Nah, kemudian substitusikan hasil dari loop 2 ke loop 1. Di
Sini ketahui kan kalian I3 itu sama dengan 3. Masukkan di 4I1 ditambah 2I3 sama dengan 12. Berarti 4I1 ditambah 2, I3 nya berapa? 3 sama dengan 12. 4I1 sama dengan ditambah 6 sama dengan 12. 4I1 sama dengan 12 kurang 6, 6. Berarti I1 6 dibagi 4 itu 1,5 ampere. Jadi dapat diketahui I3-nya itu 3 ampere, I1-nya itu 1,5 ampere. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya adalah latihan soal.